希望觉醒凤凰血脉。臭小子！主，你准备如何处置他们？认输？顾家乃是我赤蓝古郡第一甲族余孽，再来奖赏你们。日后，没准我他的人已经来了，正在春秋厅。我再问你最后一遍。的底蕴能否练成？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme atau Dandau Jijun episode ke-35 dan 36. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Kalau sudah, seperti biasa, jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini dimana diceritakan masih di dalam gua yang mana sang pemeran utama kita Subei-Tian lagi melihat perkembangan yang lagi menyempurnakan tubuh Ponik, yaitu perkembangan dari tubuh Siapusin. Dan menurut Subei-Tian, sepertinya si Nona Siapusin memiliki harapan untuk membangkitkan keturunan tubuh Ponik yang ada di dalam dirinya itu. Dan Subei-Tian juga ia langsung berkultivasi menyempurnakan dan membantu Siapusin dengan seluruh kemampuannya, yaitu kemampuan formasi pengumpul roh, sehingga tiba-tiba aura dari gua tersebut langsung bisa keluar dan menghasilkan aura yang berlimpah di tempat tersebut. Sehingga menurut Subei-Tian, pada kesempatan hari ini jangan menyia-nyiakan lagi kesempatan bagus tersebut. Sehingga Subei-Tian pada kesempatan hari ini sepertinya dia akan menyempurnakan tubuh bela diri sejatinya dan aura spiritual. Dan aura spiritual pada kesempatan hari ini pastinya akan mendatangkan bahaya bagi Subei-Tian dan juga Siapusin. Dan mumpung sekarang menurutnya masih aman-aman saja, dia pun langsung berkultivasi memakan pil dan berkultivasi untuk menguasai teknik penguasa bela diri sejati. 灵气肯定会引来危险。宁。 Kelihatan mereka berdua pun ya geng langsung memurnikan di tempat tersebut dengan seluruh kekuatan-kekuatannya. Dan Subei-Tian juga kelihatan ia langsung memakan pil dari kendi pil yang menurutnya terselah masalah hasil nomor sekian. Dan kelihatan Subei-Tian mah langsung menguasai teknik roh ekstrim. Dan pada akhirnya Subei-Tian berhasil naik tingkat, yaitu ke ranah Grand Martial Master bintang kedua. Namun tiba-tiba ada suara-suara yang begitu aneh yang datang dari luar. Dan sepertinya itu adalah iblis-iblis kelawar yang jahat. Dan benar saja, iblis-iblis kelawar jahat itu pada kesempatan hari ini dia pun ingin langsung menyerang kepada bocah tengil, yaitu Subei-Tian. Namun Subei-Tian dia tidaklah diam, dia pun langsung mengeluarkan teknik kekuatan segel singa es yang begitu kuat. 十级，双系统。 Dan dibarengi dengan kekuatan pedang terhebat yang langsung dilesatkan kepada arah iblis jahat itu. Sehingga sang iblis-iblis jahat itu langsung terheran-heran melihat Subei-Tian dengan cepat, dengan sekali berhasil menerobos ke ranah Grand Martial Master. Lalu tiba-tiba iblis-iblis yang lainnya datang tepat pada waktunya, dan menurut Subei-Tian, pada kesempatan hari ini dia akan menguji kekuatan tempurnya dengan sekuat tenaga. Lalu kelihatan si iblis kelawar itu langsung memerintah kepada Heilao dan si Baiya atau dua iblis jahat agar bisa bekerja sama untuk membunuh Subei-Tian.
Lalu pada akhirnya mereka pun atau iblis-iblis jahat itu langsung menyerang kepada Subaitian, dan Subaitian langsung mengeluarkan kekuatan segel singa es yang begitu kuat dan langsung dihantamkan ke arah iblis-iblis jahat itu. 黑狼，来呀！ 去死吧！ Dan iblis-iblis jahat itu berhasil terkapar ya geng, dengan satu sekali terkaman oleh sang pemeran utama atau sang MC kita Subaitian. Dan pertarungan pun cukuplah sengit ya geng antara Subaitian versus iblis-iblis jahat. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan si Nona Siapusin kembali bisa pulih dan bisa terbang dengan menggunakan segel ponik miliknya. Subaitian pun melihat bahwasannya si Nona Siapusin benar-benar keturunan dari keluarga ponik. Sehingga pada kesempatan hari ini Subaitian juga terherman-herman melihat si Nona Siapusin yang sudah berhasil naik tingkat menjadi ranah Warrior Emperor bintang 1. Dan kelihatan si Nona Siapusin berhasil menahan serangan-serangan iblis yang jahat. Lalu tiba-tiba sang iblis-iblis jahat itu dikejutkan dikarenakan mereka semua tersegel oleh segel lantai milik sang tetua pemimpin istana. Dan kelihatan sang tetua pemimpin istana langsung menghampiri kepada Subaitian dan juga si Nona Siapusin. Dan si pemimpin pun langsung menanyakan kabar Subaitian dan juga si Nona Apusin. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan si Nona Apusin berterima kasih atas perhatiannya kepada sang pemimpin. Dan menurut si Nona Siapusin kabar mereka berdua baik-baik saja. Dan kelihatan menurut si pemimpin gunung iblis itu sangatlah berbahaya. Jadi si pemimpin mengajak kepada Subaitian dan juga si Nona Siapusin untuk pergi bersamanya saja untuk kembali ke istana bela diri Lanhuo. Dan kelihatan tiba-tiba si pemimpin langsung memanggil elang kutubnya dan mengajak Subaitian dan juga Siapusin untuk pergi ke istana Lanhuo. 没事就好。我星落帝国已经在北天的帮助下。 Lalu kelihatan di atas punggung elang raksasa itu Subaitian dan juga si Nona Apusin mengobrol-ngobrol bahwasannya apakah pemimpin akan menghukum secara tepat kepada iblis-iblis jahat itu. Dan si pemimpin menjawabnya bahwasannya sudah lama kerajaan Xinglu tidak menemukan jejak iblis jahat. Dan sang pemimpin ia berniat akan menyerahkan iblis-iblis jahat itu kepada keluarga kerajaan Xingluo. Dan dia pun langsung menanyakan bahwasannya apakah si Nona Apusin sudah menerobos ke ranah Warrior Emperor, dan menurut Apusin dia sudah menerobos ke ranah Warrior Emperor bintang ke-1 berkat bantuan sang MC kita Subaitian. Dan menurut sang pemimpin, ranah Warrior Emperor bintang 1 di usia 18 tahun merupakan orang yang begitu kuat dan orang yang berarti di kerajaan Xinglu. 有发现魔族踪迹了。18岁的异形，不信，你突破的这天级任务算你们完成。 Dan tak ada yang menandingin si Nona Siapusin, ucap sang ketua. Dan kelihatan menurut Subaitian dikarenakan Siapusin sudah menerobos ke ranah Warrior Emperor, jadi dia jangan menindak semena-mena yang begitu keras kepada Subaitian. Dan menurut si Nona Apusin semuanya tergantung kinerja Subaitian saja. Lalu menurut sang pemimpin, Subaitian dan juga Siapusin telah berhasil menangkap 3 iblis jahat, sehingga tugas langit mereka berdua sudah dianggap selesai dan down. Dan si Nona Apusin pun ia langsung bacot di hadapan Subaitian bahwasannya dia sudah menerobos ke ranah tingkat Warrior Emperor bintang 1. Jadi dia pun ingin mengakui kekalahannya terhadap Subaitian. Dan jika lawan bertandingnya nanti adalah Subaitian, maka si Nona Apusin akan menyerah saja. 父亲，你果然没有让我失望。这天级任务算认输。对了，北天，你和让我教你逐出蓝火。我无服，府主想帮我约那穆泽海。 Namun menurut Subaitian, mengaku kalah adalah hal yang membosankan. Dan Subaitian menanyakan apakah si Nona Apusin ingin bertarung dengannya. Dan di tempat tersebut banyak pembacotan ya geng, hingga pada akhirnya si Nona Apusin dia akan menantangnya saja. Lalu tiba-tiba sang pemimpin pun langsung mengobrol bahwasannya keluargamu mencari kepada sang pemimpin. Dan sang pemimpin menanyakan apakah dendam antara Subaitian dan keluargamu.
Dan beberapa hari yang lalu sang ketua Mujihai tiba-tiba mencari sang pemimpin untuk nyuruh mengusir Subeitian dari istana bela diri Lanhuo. Dan sang pemimpin keluargamu adalah keluarga pertama di prefektur Akademi Silan. Dan pada akhirnya dia akan mencari cara untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan menurut Subeitian pula, 小高下，不应该被我们的私交所击败。逐出蓝火五府，我没有答恩怨道出来，我来想，你真能解决？ setelah mereka semua sampai kembali, maka dia akan membantu mencari dan membacot di hadapan Mujihai dan untuk bertemu dengannya saja. Dan dikarenakan Subeitian akan berbicara secara tetap maka dengan sang tetua Mujihai. Lalu singkatnya cerita, akhirnya mereka semua pun sampailah di Akademi Bela Diri Lanhuo. Lalu si pemimpin mempersilahkan kepada Subeitian dan Siap Pusin untuk kembali beristirahat terlebih dahulu. Dan kelihatan si pemimpin ia akan menyelesaikan dan menangani ketiga sisa iblis jahat itu. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan Subeitian dan juga si Apusin ia sedang membacot-bacot kembali ya geng. Dan bahwasannya si Nona Apusin dia langsung membacot kepada Subeitian bahwasannya api roh biru telah menyatu dengan darahnya si Apusin. Dan si Apusin ia takut tidak bisa membalikan kepada Subeitian. 先回去休息，等我处理完这3名魔，只要你说。 Tetapi janganlah khawatir, si Nona Siap Pusin akan menebusnya kepada Subeitian. Dan jika Subeitian membutuhkan bantuan, silahkan hubungi saja si Nona Apusin, ucap si Nona Siap Pusin. Hingga pada akhirnya Subeitian langsung meninggalkan saja si Nona Siap Pusin dari tempat tersebut. Dan Sin pun kembali berpindah ya geng. Pada kesempatan hari ini Subeitian akhirnya menurutnya sudah tertidur nyenyak. Dan ia pun langsung ingin bergegas menuju rumah aula pemimpinmu. Dan Subeitian memohon maaf kepada pemimpin yang sudah ada di tempat tersebut untuk menjauh dulu dari tempat tersebut. Dikarenakan Subeitian akan berbicara berduaan dengan mereka semua. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pada tempat tersebut para ajudan pemimpin keluargamu mempersilahkan dan menyalahkan keluargamu. 休怪我穆家对你不客气。头一次听到。 Dan kelihatan Subeitian pun terus membacot dan berani menyerukan salah satu ajudan dari keluargamu. Sehingga salah satu ajudan dari keluargamu langsung tersungkur. Dan dikarenakan ajudan tersebut telah berani mengancam kepada Subeitian. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang ketuamu menanyakan kepada Subeitian apakah Subeitian bersedia untuk memutuskan hubungannya dengan si Muransi. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.